Ya, hari ini saksi yang mendengarkan dari terdakwa dan aku mendengarkan para terdakwa. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Silakan para terdakwa. Mas, duduk aja mas, duduk. Saksi yang mulia, kami mengajukan ada 4 saksi yang mulia. Untuk saksi yang meringankan semua. Ada saksi ahli 2. Enggak, dari mana ada atau Yang meringankan saksi yang mulia 3 ahli. Yang meringankan. yang meringankan aja dulu. Karena ahli berbeda. Ya, terima kasih yang mulia. Kami panggil Adri Setiawan Indra Kusuma. Adri Setiawan Indra Kusuma. Yang sekiranya misalkan nanti ada saksi yang meringankan lagi, kalau ada di dalam saksinya boleh keluar ya. Ya, ya. Dan misalkan ada lagi kalau kayak silakan Saudara Ari Setiawan Indra Kusuma, betul ya? Boleh dicopot aja. Saudara sehat kan? Iya. Sehat kan? Duduk dalam kondisi sakit ya. Tempat yang lain di mana? Oke, jelas suami. Alamat? Pasar, Bakalia, Bekasi. Oke. Agama? Kerjaan? Warga negara? Saudara saksi kenal dengan terdakwa Asep Iman ini? Tidak, Benar ya? Ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan? tidak ada. Kenal dengan terdakwa Adil Prasetyo? Tidak juga. Ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan? Tidak, Kenal dengan terdakwa Anwar Malik? tidak, Ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan? Kenal dengan terdakwa Ade Chandra? tidak juga. Ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan? Kenal dengan terdakwa Muhammad Rifai? Tidak, Ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan? tidak. Kenal dengan terdakwa Muhammad Amar Akbar? Kenal? Kenal. Ada hubungan keluarga, Tidak, hubungan pekerjaan? tidak. Saudara disumpah ya, silakan berdiri. Boleh sama aja ini. Nah, maju sedikit. Sebagai saksi dan terkait akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang saksi ini akan menerangkan tentang apa? Gimana tersebut akan menerangkan tentang apa? Menerangkan tentang keadaan di lapas Salemba ini. Ya, jadi keadaan di sana, kemudian bagaimana maraknya peredaran narkoba di sana. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di persidangan ini? Iya, Mas Adi. Iya ya. Saudara saksi, mohon sebut dan lengkap saudara di persidangan ini. Ali Setiawan, Indra Kusuma. Di Setiawan. Apakah saudara memberikan keterangan ini secara bebas, jujur, tanpa tekanan dari pihak manapun? Iya, betul. Saudara saksi, apakah benar saudara pernah menjalani pidana saat ini berstatus bebas bersyarat? Betul, bebas bulan Mei 2020. Saksi ditahan di rutan Salemba terkait kasus apa? 374. 374 ya. Apakah status bebas bersyarat tersebut diberikan secara resmi oleh negara? Resmi melalui batas. Resmi ya. Berarti sudah memenuhi syarat ya. Betul.
Saudara saksi, apakah saudara saat ini sedang menjalani proses perkara pidana lain? Tidak. Ya, ya. Sejak kapan saudara saksi ditahan di rutan Salemba? Di rutannya dari Juli 2023. Sejak kapan saudara mengenal terdakwa Muhammad Ahmad Joni, Muhammad Ahmad Akbar? Saya agak lupa persis tanggalnya atau bulannya, tapi estimasi saya sekitar Maret April 2024 ketika yang bersangkutan masuk ke blok saya, yaitu blok I. Karena saya lebih dulu di blok itu. Coba saudara saksi jelaskan bagaimana kronologis saudara awal bertemu dengan terdakwa Muhammad Ahmad Akbar. Ya, yang pertama itu karena dia pasti tidur, saya sudah tahu sejak udah dengar rumor. Terus ketika dia masuk ke blok, kebetulan saya suka berada di blok itu ada TV yang dia, nah saya sering nonton TV sampai pagi, biasanya buka keong atau buka di blok maksudnya itu jam mau sholat subuh yang dia. Nah pas mau sholat subuh itu biasanya setengah jam sampai sejam yang bersangkutan juga duduk sambil nunggu buka keong karena yang bersangkutan mau sholat subuh yang dia. Jadi saya kenal dan ngobrol, tadinya enggak. Lanjut ya. Pada saat kejadian penggeledahan terhadap terdakwa Muhammad Akbar, Muhammad Ahmad Akbar, apakah saudara tahu jawaban? Apakah saudara tahu? Tahu ya? Tahu ya. Tahu melihat langsung atau mendengar? Tidak, hanya mendengar karena berbeda kamar. Saudara saksi, di mana posisi saudara pada saat kejadian itu? Di kamar, dua kamar sebelahnya, yaitu di satu. Dua kamar ya. Selama saksi kenal dengan terdakwa Muhammad Ahmad Akbar, apakah terdakwa dikenal sebagai pribadi yang tertutup? Kalau menurut saya tidak, karena sering juga ngobrol di blog. Sering ngobrol di blog. Ya, dan juga kadang-kadang ketika malam Jumat suka ada pengajian itu, ya bersangkutan kadang suka buka toko atau apa, domi. Apakah di lingkup rutan lapas terdapat banyak orang? Apakah barang bisa saja berada di suatu tempat tanpa diketahui semua penghuni blok? Bisa, Bisa ya. karena ada namanya PK. Apakah menurut pengamatan saudara tidak semua penghuni tidak mengetahui barang-barang yang ada di sekitarnya? Boleh diulang Pak, kurang jelas. Paham ya? Apakah saudara pernah melihat langsung terdakwa Muhammad Ahmad Akbar memiliki atau menguasai narkotika? Tidak pernah selama saya di sini. Apakah saudara pernah melihat terdakwa transaksi narkotika di dalam rutan atau lapas? Rutan ya, tidak pernah. Tidak ya. Tidak ya. Tidak ya. Apakah mengalami dalam rutan Salemba pada saksi masih di dalam rutan? Cukup banyak Pak. Banyak. Apa aja? Ada uang mingguan, terus ada uang komersial, terus kalau misalnya kita mau masuk ke kamar juga ada bahasanya mungkin di kamar gitu loh. Saudara saksi, apa yang terjadi jika narapidana tidak mampu membayar kamar? Tidak tulis di kamar dan dari orang. Saudara saksi, apakah saudara tahu proses peredaran narkotika di dalam rutan Salemba? Tahu Pak. Tahu. Coba saudara jelaskan bagaimana cara beredarnya narkotika di Salemba. Narkotika di Salemba itu ada beberapa pohon. Pohon apa? Pohon itu badan yang Ada. kemudian dari masing-masing pohon itu memiliki anak buah atau boleh bilang apotik gitu Pak. Apotik. Ya, di ya blok tertentu gitu. Nah, ketika saya datang pertama kali ke Salemba itu pohonnya cuma satu.
diketahui. Oh, ini artinya bandar narkotika ya? Betul Pak. Waktu itu ada dua, ya inisial T sama inisial D. Nah, kemudian ada satu lagi ketika bulan mungkin Maret sekitar Maret 2024, itu ada setelah inisial T, apa namanya, dan inisial D tadi itu bekerja sama dengan orang berinisial A, angkatannya lah. Nah, A ini kemudian awal tahun 2024 dia memisahkan diri dengan D dan dia membentuk pohon sendiri. Jadi dia membentuk pohon sendiri. Iya. Siapa itu yang saudara sebut A itu siapa? Ini kan namanya A itu Andre. Andre. Itu kenapa saudara bisa sangat mengetahui tentang para pohon ini, para pengedar narkoba ini? Apakah saudara terlibat dalam peredaran narkoba tersebut? Karena kebetulan saya berada di kamar apotek, saya tinggalnya di kamar apotek. Jadi untuk peredaran narkoba terus pelacakan saya cukup mengenal. Cukup mengenal ya. Terus bagaimana? Obat dilarang di hutan dan dilarang. Mana bisa beredar bebas? Apakah ada keterlibatan petugas atau ada semacam penyakit kepada petugas uang apa lah, uang untuk aman berjualan? Ada dua jenis barang yang mulai di dalam itu. Yang satu kalau kita boleh bilang istilahnya barang korti. Yang kedua kalau kita boleh bilang namanya barang siluman. Nah, korti. Nah, kita udah koordinasi. Nah, barang korti sama barang siluman itu sama-sama masuknya lewat itu Pak. Nah, tetapi yang membedakan adalah barang korti itu bahasanya sudah mendapat izin untuk dibedakan. Dari siapa? Dari Menteri Kesehatan. Bukan. Masa jelas apakah boleh? Ya sudah yang saya dengar yang dia ya sudah bayar kopi ke petugas hutan. Cuman kesehatannya saya kurang tahu. Itu yang saya dengar. Kamu ambil sendiri? Kenapa? Ambil sendiri. Belum. Oke. Kemudian untuk yang barang siluman itu biasanya dia sempat yang mulia, gitu. Tidak berupa kopi gitu yang mulia. Saudara saksi, tadi saudara mengatakan bahwa bisnis ini semacam dibiarkan oleh petugas mungkin. Iya Pak. Baik ya, pertanyaan saya kepada saksi, apakah saudara kenal sama Eka Kerja Reja atau Hendra Gunawan? Kenal Pak. Kenal. Sebagai apa dia di sana? Kalau dulu ketika awal Pak Hendra itu sebagai camp, Pak Hendra sebagai staff camp. Yang itu apa? Bagian staf depan anak buahnya KPR itu lah yang dia ya. Kan ada petugas pos jaga gedung juga. Nah kalau kita punya anak buahnya KPR yang di gedung depan itu istilahnya camp gitu. Berarti saudara kenal ya? Berarti dia petugas lapas, Petugas hutan Pak. petugas hutan. Pertanyaan saya lagi ya, saudara kenal sama dia, berarti kan tugasnya memang harus mengawasi ya peredaran narkotika di lapas itu. Betul Pak. Betul. Terus dia ada pernah melakukan razia kepada ya semacam ya tempat saudara lah, tempat penampungan narkotik itu. Terkadang ada rahasia, cuma biasanya sudah ada informasi duluan. Oh, ada informasi duluan. Nah, selanjutnya ya, saya kan saudara berikan ini semacam rekening peredaran perputaran uang saudara di apotek. Betul. Nah, ini ada beberapa petugas yang saudara store uang. Salah satunya yang ada sama kami ini ada
Pak Eka ya, transfer banking DB 300 juta. Oh, 200 ribu ya? 200 ribu. Nah ini ya salah satu transfer uang ke petugas Ekrem Karjareja. Nah, ini kan petugas lapas kan? Petugas sultan, Pak. Petugas hutan. Terus ini saudara bersedekah apa ada penyetoran uang dalam untuk apa? Jadi saya di situ bagian anak buah pohon itu, Pak. Jadi di situ ada beberapa jadwal untuk pembayaran kordi gitu. Jadi kayak kordi dengan pos jaga, kordi dengan petugas camp, kordi dengan yang lain itu ada jadwalnya dan ada nominalnya, Pak. Oh, jadi ada jadwal dan nominalnya. Iya. Berarti peruntukan uang itu bagaimana peredaran narkotika yang dikelola oleh bos saudara itu, pohon ini, jadi biar aman tidak dilakukan lagi ya. Betul, Pak. Saudara saksi, pada waktu saudara bertransaksi sebagai apotek itu, kira-kira berapa banyak konsumen saudara yang memakai narkotika itu?